tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Saya kira demikian konferensi pers dalam kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita dan meridhoi segala langkah-langkah perjuangan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adon Ardiansyah di channel YouTube Adon Ardiansyah Official. Saudara telah melihat video cuplikan yang tadi ditayangkan di awal video ini, yang dimana Partai Keadilan Sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden PKS Bapak Ahmad Syahiku telah menyatakan sikapnya, ya kan, atas terselenggaranya rapat atau konsolidasi internal Partai Keadilan Sejahtera bersama dengan Majelis Syuro, yang dimana dapat kita simpulkan dengan video pernyataan yang disampaikan oleh Presiden PKS Bapak Ahmad Syahiku, rupanya PKS dengan statement yang disampaikan dapat dikatakan sudah, ya kan, mengarah, sudah memberikan pesan kepada kita semua, opinion publik atau public opinion, memberikan sinyal kuat bahwasannya Partai PKS akan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk membersamai kepemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Yang dimana sebenarnya memang PKS itu dapat dikatakan sangat melekat hubungannya dengan Bapak Prabowo. Sebab sejak tahun 2014, 2019 PKS memberikan arah dukungannya untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto di Pilpres. Namun pada saat itu waktu tidak berpihak kepada pasangan yang diusung oleh PKS, yaitu Prabowo Hatta dan juga Prabowo Sandi. Nah, dengan track atau rekam jejak sejarah yang dimana PKS memang mempunyai hubungan kedekatan dengan petinggi Partai Gerindra, yaitu Bapak Haji Prabowo yang hari ini terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029, dan juga beberapa elit daripada Partai Gerindra. PKS memang memiliki banyak rekam, banyak sejarah, banyak cerita bersama dengan petinggi Gerindra, terkhusus Bapak Haji Prabowo Subianto. Maka tidak heran kalau saat ini PKS menyatakan dirinya untuk siap bergabung dalam rangka membangun bangsa ini, membangun rakyat ini, membangun negara ini 5 tahun ke depan dengan tujuan kemaslahatan umat dan juga untuk kebermanfaatan masyarakat Indonesia pada khususnya, dan untuk membangun negeri ini agar kedepannya lebih maju, sejahtera, adil, makmur, sentosa. Nah, maka dapat dikatakan kalau pada akhirnya PKS telah menentukan arah dukungannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemerintahan Haji Prabowo Subianto, maka dapat dipastikan ini akan menentukan konstelasi pilkada di daerah-daerah, terkhusus daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk dimenangkan oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Ada kemungkinan PKS akan ikut dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju Plus. Soalnya di Sumatera Utara PKS sudah menyatakan dukungannya untuk Bobi. Lalu ada kemungkinan di Jakarta dan Jawa Tengah, daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk berpengaruh dalam negara ini,
dapat dikatakan rupanya PKS ini bisa bersinergi dengan Koalisi Indonesia Maju. Sebab di Sumatera Utara, di Banten itu PKS bersinergi dengan Koalisi Indonesia Maju. Nah, lalu peluang Anies seperti apa? Memang nyatanya Anies ini bukan lagi hari ini orang yang memang dapat dikatakan menjadi lirikan banyak partai. Sebab partai pun memiliki jiwa oportunis untuk partainya, untuk kadernya, tentang bagaimana menghidupkan partai 5 tahun ke depan, bukan semata-mata untuk melenggangkan apapun yang menjadi keinginan Anies Rashid Baswedan. Ini sudah barang tentu kesempatan ini tidak mau disia-siakan oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang dimana PKS sudah betul mengambil sikap dan langkahnya untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto. Sebab bila mana PKS ini tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemerintahan Bapak Haji Prabowo Subianto, maka dapat disayangkan nasib PKS 5 tahun ke depan ini untuk membiayai partainya, untuk menghidupkan kadernya, untuk memberikan kebermanfaatan, membangun bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam, tidak dapat diemban oleh PKS. Sebab kita ketahui bahwasannya PKS ini belakangan ini 10 tahun belakangan ini vokal menjadi oposisi. Nah, sangat disayangkan bila mana PKS dengan hubungan emosional yang cukup lama, rekam jejak yang cukup lama yang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto, oleh Partai Gerindra khususnya, tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk membangun bangsa dan negara ini dari dalam. Nah, sebab bagaimanapun PKS ini memiliki basis massa yang cukup besar, memiliki banyak konstituen, sudah barang tentu saran masukan serta apa yang diinginkan oleh kader konstituennya itu harus direalisasikan dengan adanya di dalam kepemerintahan. Itu hal yang sangat mudah, sudah menjadi rahasia umum. Ketika ada di dalam, ya kita sangat mudah lah untuk merubah apa yang menjadi keinginan kita punya kader, konstituen dan juga rakyat. Sebab bagaimanapun kita tidak bisa merubah sistem, merubah segala macam kalau kita di luar sistem. Cara merubahnya kita harus masuk ke dalam sistem dengan peraturan, dengan kebijakan, dengan program kerja dan lain sebagainya. Kalau PKS ada di dalam kepemerintahan, maka PKS bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi program kerjanya untuk kemaslahatan umat dan untuk kebermanfaatan orang banyak. Sudah tepat PKS ada di dalam kepemerintahan Pak Prabowo. Sebab bagaimanapun, ya kan PKS ini pemegang kunci atau peran kunci lah sebagai mayoritas partai yang memang diisi oleh kader-kader militan. Sudah tepat, tinggal bagaimana PKS memberikan penjelasannya kepada kader dan konstituennya untuk menerima bahwasannya bila mana nanti konstelasi di daerah, konstelasi pilkada di daerah seiring berjalannya waktu berubah keputusannya. Sebab bagaimanapun hitung-hitungan yang diambil PKS tidak boleh sembarang. Hitung-hitungan yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh ngasal. Hanya untuk memuluskan kepentingan satu orang, ya kan, untuk meraih jabatan tertentu, PKS mengorbankan banyak hal yang seharusnya itu bisa diambil. Sayang dan sangat disayangkan bila PKS mengambil langkah itu. Dengan langkah keputusan yang diambil oleh Presiden PKS bersama dengan pimpinan Majelis Syuronya hari ini, maka dapat dikatakan itu hal yang sangat benar dan kita harus dukung keputusan PKS kalau bisa di seluruh daerah, terkhusus untuk daerah-daerah yang memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. Itu harus orang yang memang pada akhirnya bisa sinergi dengan pemerintah pusat, karena bagaimanapun ya kan kalau pemerintah daerahnya sulit untuk disinergistaskan atau mau main sendiri atau mau jalan sendiri akan repot. Program-program yang nanti pada akhirnya itu dibuat dan harus dijalankan oleh pemerintah pusat, ketika pemerintah daerahnya tidak sinergi dengan pemerintah pusat, maka tidak akan pernah sampai ke rakyat. Kalau kita memang pada prinsipnya mau membangun rakyat,
ya kan, mau membangun negara, memberikan kesejahteraan dan kebermanfaatan untuk rakyat Indonesia, kita harus gotong royong, sebab bagaimanapun Indonesia ini memiliki khas gotong royong, bersama membangun negeri, bersama membangun bangsa yang tujuannya untuk kebermanfaatan rakyat Indonesia. Ya kan, kita harus bersama-sama membangun kita punya bangsa, kita punya negara dengan tujuan, ya kan, untuk memberikan kebermanfaatan untuk rakyat, memberikan kemaslahatan untuk umat, dan senantiasa memajukan bangsa kita agar di tahun 2045 kita bisa menjadi negara yang maju, negara superpower, bukan hanya di Asia tetapi di dunia internasional. Sebab bonus demografi jangan kita sia-siakan begitu saja. Kita harus mengambil peran sebagai pemuda, kita harus mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program-program nyatanya untuk kan membangun kita punya negara, membangun kita punya daerah, membangun kita punya wilayah. Yang tujuannya jangan sampai kan kita masih mendengar orang putus sekolah, anak putus sekolah sebab karena tidak ada biaya. Jangan sampai kita masih mendengar orang menangis sebab karena lapar. Jangan sampai kita mendengar orang sengsara sebab karena putus kerja. Jangan sampai pada akhirnya kita masih mendengar kan orang tidur di jalanan sebab tidak ada rumah untuk berlindung. Kita harus menjalankan amanah daripada Undang-Undang 1945 sebagai kita punya dasar dalam bernegara, yaitu Pancasila. Dengan cara kebersamaan lah, gotong royong lah, kita bisa mewujudkan itu semua untuk membahagiakan rakyat Indonesia. Udah, taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.